Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Walladzi laysa kamithlihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad alladzi da'an nas wa arsyadahum ila tauhid rabbil ibad. Allahumma wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian beserta para pendengar yang dimuliakan Allah dimanapun berada. Pada subuh ini kita akan mengakhiri pembahasan tentang nilai-nilai ketauhidan yang terkandung dalam pelaksanaan ibadah salat. Setelah panjang lebar banyak pertemuan tentang ini, maka pada subuh ini kita akan mengakhirinya sebagai bagian akhir daripada pembahasan nilai-nilai ketauhidan dalam pelaksanaan ibadah salat. Kita akan coba mereplay kembali, melihat kembali secara umum, secara garis besar atau kesimpulan daripada keseluruhan pembahasan tentang ini, yaitu hendaklah kita pahami betul bahwa salat itu terdiri daripada fisik dan ruh. Salat terdiri daripada fisik dan ruh. Salat tidak akan menghasilkan apa-apa tanpa ada bangunan fisik yang benar dan tanpa ada atau tanpa ruh di dalamnya. Ada fisik tapi tidak ada ruh, maka salat tidak hidup. Dia sah tapi tidak hidup, seperti orang mati. Ada ruh tapi tidak ada fisik, maka salat tidak sah. Maka dia mesti ada fisiknya yang utuh dan ada ruhnya, sehingga membuat salat itu hidup dalam diri, dalam pribadi orang yang salat. Bukan hanya dia hidup ketika seseorang melakukan salat, tapi salat itu hidup ketika seseorang yang salat itu keluar salat, dan dimanapun dia berada, kemanapun dia pergi, di situasi apapun dia berada. Itu makna salat hidup. Maka orang-orang yang dalam dirinya salat itu hidup, nilai-nilai salat itu akan mewarnai hidupnya. Tapi kalau orang-orang yang salat itu masih hanya sebatas fisik, maka dia hanya salat ketika dia salat. Selesai salat, selesai. Tidak ada nilai-nilai salat yang dia bawa keluar salat. Jadi salat itu terdiri daripada fisiknya, kemudian ruhnya. Fisiknya itu yang merupakan langkah awal yang harus dibereskan, ya. Terdiri daripada syarat-syarat sah salat, ya. Kemudian rukun-rukun salat, kemudian sunat-sunat salat. Syarat-syarat sah salat
sebagaimana kita pelajari dalam fikih, mulai daripada kesucian. Siapapun yang salat harus memastikan kesucian tempat dia salat, kesucian badan, kesucian pakaian. Ini harus dia pastikan, harus betul-betul suci. Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Harus betul-betul suci, bersih, cantik, wangi. Kemudian dia harus memastikan kiblatnya itu pas. Karena sedikit saja kiblat itu bergeser, maka resikonya itu akan jauh bergeser dari Ka'bah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Perintah Allah wajib. Fawalli, hadapkan wajahmu mengarah ke Ka'bah. Maka kiblat harus betul-betul dipaskan. Dimanapun kita sholat, baik di rumah, di masjid, di manasah, dimanapun, kita harus meyakini bahwa kiblatnya itu pas. Tidak boleh kiblat itu tidak boleh tebak-tebak. Kiblat itu tidak boleh tes-tes, tidak boleh tebak-tebak, dia harus pas. Kiblat tidak pas, salat tidak sah. Dan bagian yang harus menghadap kiblat itu adalah dada. Bagian dada. Kalau dada bergeser, maka kiblat telah bergeser, batal salat. Adapun kepala itu kalau sesekali bergeser kanan kiri tidak membatalkan kiblat. Syarat sah kiblat. Ya. Nah, kemudian di antara yang harus dibereskan dalam syarat sah salat adalah aurat. Dipastikan aurat tertutup. Seluruh anggota yang wajib ditutup itu dipastikan benar-benar tertutup. Kalau laki-laki itu yang wajib tertutup antara pusat dan lutut. Kalau perempuan seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Kecuali wajah. Yang lain seluruhnya harus tertutup. Yang harus tertutup itu bagian depan, belakang, kanan, kiri. Depan, belakang, kanan, kiri. Jadi kalau orang melihat dari arah depan, tidak ada aurat yang terlihat. Kalau orang melihat dari arah belakang kita, tidak ada aurat yang terlihat. Kalau orang melihat dari arah kanan kita, tidak ada aurat yang terlihat. Kalau orang yang melihat dari bagian kiri kita, tidak ada aurat yang terlihat, tertutup semua. Tidak dari bagian bawah. Dia tidak harus jinguk dari bawah. Jadi depan, belakang, kanan, kiri dipastikan harus tertutup. Ini sebagian daripada syarat-syarat sah salat yang harus diperhatikan. Kemudian berikutnya di antara fisik salat itu adalah rukun-rukun salat. Mulai daripada niat, kemudian takbiratul ihram, kemudian al-fatihah, kemudian ruku', kemudian i'tidal, kemudian sujud, duduk antara dua sujud, tahiyat akhir. Rukun-rukun terdiri daripada 3. Ada rukun qalbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'ali. Rukun qalbi niat, rukun qauli ada 5. Takbiratul ihram, al-fatihah, ya. Kemudian syahadat pada tahiyat akhir, kemudian salawat, kemudian salam pertama pada tahiyat akhir. Itu rukun-rukun qauli. Kemudian selebihnya rukun-rukun fi'ali yang kita sebutkan tadi, berdiri, ruku', i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tahiyat akhir. Itu rukun-rukunnya.
Kemudian sunat-sunat. Sunat terbagi dua. Ada sunat ab'ad, ada sunat hayat. Sunat ab'ad, sunat-sunat yang kalau tidak dilakukan, sunat digantikan dengan sujud sahwi. Apa sunat-sunat ab'ad? Seperti tahiyat awal, seperti kunut. Itu sunat-sunat ab'ad. Kemudian ada sunat-sunat hayat. Selain daripada rukun, selain daripada sunat ab'ad, semuanya sunat hayat. Itu rukun-rukunnya. Nah, rukun dan sunat-sunatnya. Maka orang yang tidak tahu syarat sah salat itu apa-apa saja, rukun-rukun salat itu apa-apa saja, baik rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li, kalau dia tidak tahu, maka dia tidak bisa memastikan salatnya itu sah atau tidak sah. Maka dari sini saja dia sudah bermasalah. Ya. Orang yang tidak tahu mana syarat-syarat sah salat, mana rukun-rukun salat, orang yang tidak tahu ini, maka untuk langkah pertama dia sudah tidak bisa memastikan salatnya itu sah atau tidak sah. Karena bagaimana dia bisa memastikan salatnya sah tidak sah, sedangkan dia tidak tahu mana bagian rukun salat, mana bagian-bagian syarat sah salat, dia tidak tahu. Maka dari sini ini sudah satu persoalan. Jadi harus dibereskan dulu fisik salat. Ya. Fisik salat. Syarat sah salat, rukun salat. Kalau sunat okeylah, ya, sunat ab'ad, sunat hayat mungkin dah jadi persoalan. Tapi kalau syarat sah salat, kalau rukun itu persoalan. Ya. Baik rukun qalbi maupun rukun qauli harus pas bacaannya, atau rukun dan rukun fi'li. Nah, ini harus dibereskan. Ini fisik salat, di mana satu salat itu sah kalau hal-hal tadi itu sudah terpenuhi, maka salat utuh secara fisik. Tapi dia belum hidup. Arti belum hidup, dia belum ada cahaya. Umpama kendaraan fisiknya sudah ada, tapi waktu kita starter belum hidup, belum ada kelistrikannya. Demikian juga salat. Kalau sudah terpenuhi tadi, dia sudah ada fisiknya, tapi dia belum hidup. Makna belum hidup, dia belum memberikan cahaya. Salat itu nur, salat itu cahaya. Ya, dimanapun kita berada, kalau kita salat di situ, maka dia akan memberikan cahaya di tempat itu. Makanya Rasulullah itu menyuruh kita jangan hanya salat di masjid, tapi juga salat di rumah. Biar rumah kita juga kebagian cahaya salat. Cuman kita enggak nampak saja. Rasulullah mengatakan, afdalu salatikum fi buyutikum ilal maktubat. Sebaik-baik salat kalian di rumah-rumah kalian, kecuali salat 5 waktu. Itu di masjid. Maka Rasulullah hanya salat di masjid itu salat wajib, yang sunat-sunat di rumah. Biar rumah-rumah kita juga kebahagiaan cahaya. Jadi salat itu nur, salat itu cahaya dia. Tapi bagaimana agar salat ini memberikan cahaya? Dia butuh ruhnya. Kalau tidak ada ruh, dia tidak bisa memberikan cahaya. Agar dia bisa hidup. Apa ruh salat? Itulah dia al-khusyu'. Fisik udah ada tadi, syarat sah udah ada, rukun-rukun udah dapat, kita masukkan ruhnya. Apa itu ruhnya? Khusyu'. Kalau salat masuk khusyuk baru nikmat. Kalau salat
belum masuk khusyuk, belum dapat manisnya solat. Ketika solat belum dapat nikmatnya, belum dapat manisnya, maka dia terbeban, capek, berat. Kenapa malas solat? Kenapa berat solat? Nikmatnya belum dapat, manisnya belum dapat. Kalau orang udah dapat nikmat solat, dia lari ke solat, tunggu waktu solat, rindu sama solat, senang dengan solat. Susah kalau tidak solat, susah telat solat. Itu kalau udah dapat nikmat solat, manisnya solat. Nah, bagaimana agar cara dapat nikmat dan manisnya solat? Dengan masuk khusyuk tadi. Nah, pembahasan kita selama ini bagaimana menghadirkan ruh salat itu. Bagaimana caranya khusyuk? Bagaimana cara khusyuk? Ada 6 yang sudah kita bahas panjang lebar menurut Imam Al-Ghazali. Di dalamnya harus ada hudurul qalbi, hati. Ya. Di dalamnya harus ada al-tafahum, faham apa yang dibaca, apa yang dilakukan dalam sholat. Tidak sekedar ikut-ikutan. Ya, sudah cukuplah puluhan tahun mungkin kita sholat. Orang sujud, kita sujud. Orang ruku, kita ruku. Sudah cukuplah. Tapi kita nggak tahu apa itu sujud, apa itu ruku. Sudah cukup. Kita ingin apa yang kita lakukan itu betul-betul kita tahu, kita mengerti, sehingga nikmat, tidak sekedar ikut-ikutan. Ini at-tafahum. Kenapa kita harus bertakbir? Apa makna takbiratul ihram? Apa makna Allahu Akbar? Kenapa kita harus baca doa iftitah? Apa itu doa iftitah? Untuk apa kita baca? Apa isinya? Kenapa kita harus baca Al-Fatihah? Apa yang dikandung oleh Al-Fatihah? Apa hebatnya Al-Fatihah? Kenapa setiap rakaat kita harus baca Al-Fatihah? Apa efeknya? Apa makna di dalamnya? Apa pengaruhnya? Kenapa kita harus ruku'? Apa makna ruku'? Apa beda ruku' dengan kita olahraga? Yang bentuknya hampir mirip-mirip dengan ruku'. Apa bedanya? Apa makna i'tidal? Kenapa setelah ruku' kemudian i'tidal? Kemudian apa makna sujud? Kenapa kita harus meletakkan tempat bagian tubuh yang paling mulia yang kita miliki? Kening kita. Bagian tubuh yang paling terhormat, yang paling mulia, kenapa harus kita letakkan di lantai, di tanah? Sedangkan bagian tubuh yang belakang ini, yang kurang terhormat, justru harus kita angkat. Yang mulia taruh di bawah, yang kurang mulia angkat ke atas. Kenapa harus sujud? Kemudian apa itu apa yang kita baca itu? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Apa bacaan itu? Kenapa kita harus baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih? Apa tujuan bacaan itu? Apa maknanya? Apa kandungannya? Apa analisanya? Kenapa kita harus duduk antara dua sujud? Apa makna rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini dan seterusnya? Apa maknanya? Kenapa harus kita baca? Kenapa kita harus baca itu? Kenapa kita harus duduk tahiyat akhir? Apa itu tahiyat akhir? Kenapa baca syahadat? Kenapa baca salawat? Kenapa harus salam? Apa itu semua? Itulah yang kita bahas hampir setahun lebih, nilai-nilai ketauhidan semua yang ada di dalamnya. Semua isi salat itu tauhid. Semua isi salat itu tauhid. Praktek tauhid itu adalah dalam salat. Kalau orang tauhidnya itu sudah betul-betul pas, sudah menghujam ke hatinya, pasti dia nikmat salat. Tapi kalau tauhidnya belum kuat,
So, walaupun sudah teori dia pintar beretorika, tapi kalau tauhidnya belum kuat dalam hati, maka salatnya tidak khusyuk, tidak nikmat salatnya. Jadi praktek ketauhidan itu dalam salat, itu yang kita bahas. Kemudian bagaimana agar nilai-nilai tadi terdapat dalam salat. Itulah tadi konsep Imam Al-Ghazali. Ada hudurul qalbi, bagaimana hati kita hadir ketika salat, fokus. Ada tafahum, paham apa yang kita baca, yang kita lakukan. Kemudian ada ta'zim, pengagungan kepada Allah. Kemudian ada khasyah, rasa takut kepada Allah. Kemudian ada al-haya, rasa malu kepada Allah. Kemudian terakhir ada ar-raja, penuh harap kepada Allah. Nah, ini ruhnya. Jadi ada fisik, ada ruh. Kalau fisik sudah ada, ruh sudah ada, barulah salat yang dimaksudkan oleh Allah. Barulah kita dapat salat yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Qad aflahal mu'minun, sungguh berbahagia orang-orang beriman. Siapa yang dapat kebahagiaan itu? Di antaranya alladzina hum ala salawatihim yuhafizun, mereka-mereka yang telah dapat menjaga salat mereka. Itu baru dapat bahagia yang hakiki. Orang yang sudah dapat nikmat salat akan mendapatkan nikmat yang tiada tara, tidak ada tandingan. Kita belum dapat, tapi sedang berusaha untuk itu. Maka kata Ibnu Taimiyah, ya, seandainya raja-raja dunia tahu nikmat apa yang telah Allah berikan dalam hatiku, mereka akan datang untuk merampasnya walaupun dengan cara apapun. Kalau betul-betul sudah dapat nikmat salat, jauh kalah nikmat dunia. Nikmat sekali kalau kita sudah dapat nikmat salat, nikmat yang sebenar-benarnya tadi. Tapi itu tadi, fisik sama ruhnya harus dapat dulu. Seperti kurban juga. Ya, kita kaitkan dengan kurban. Allah katakan, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum. Apa kata Allah? Daging dan darah itu enggak akan sampai ke Allah. Allah enggak perlu dari daging sama darah itu. Ya. Allah enggak perlu berapa ekor satu kampung. Berapa ekor lembu satu kampung? Berapa ekor kambing? Bukan berapa ekornya yang Allah tanyakan. Bukan berapa ekor kambing, bukan berapa ekor lembu yang Allah periksa. Bukan itu yang Allah tunggu. Tapi nilai kurban itu, walakin yanaluhu taqwa minkum. Tapi nilai ruh daripada kurban itu, apa maqasid? Intinya apa kurban itu? Dapat enggak maqasidnya itu? Sampai enggak kepada Allah? Yang pertama, tujuan kurban itu untuk Allah melihat apakah harta yang Allah berikan itu berat kita keluarkan untuk kurban atau tidak. Itu saja. Itu saja. Itu yang pertama. Apakah harta yang telah Allah berikan itu berat untuk kita keluarkan untuk Allah atau tidak? Bukan jumlah berapa, tergantung dia. Allah hanya ingin melihat berat atau tidak. Maka ukuran berat ini beda-beda. Kalau orang penghasilannya 1 bulan 3 juta, tapi dia mampu berkurban, maka Allah dapat. Meskipun dia penghasilan 3 juta, punya anak sekian, punya tanggungan sekian, tapi dia bisa berkurban. Berarti harta yang Allah berikan itu tidak ada nilai baginya, ringan. Tapi ada orang yang penghasilannya 15 juta sebulan, 20 juta, 50 juta, bahkan ratusan juta.
1 ekor kambing saja itu berat sekali. Jadi Allah yang nilai itu bukan jumlah ekornya, bukan jumlah ekor lembu dan kambingnya. Seberat mana hati kita dalam mengeluarkan harta yang Allah berikan itu. Maka Rasulullah melakukan dua-duanya. Rasulullah biasanya setiap tahun 2 ekor kambing, tapi pas haji wada Rasulullah berkurban 100 ekor kambing. Jadi bukan 1 ekor, 2 ekor, 3 ekor, bukan. Nilai berat hati enggak? Berat enggak ketika kita mengeluarkan itu? Itu yang sampai ke Allah. Ada orang dia penghasilannya 2 juta, 3 juta, tapi setiap tahun kambing yang gagah 3,5 juta, gagah kambingnya bertanduk. Itu beda pahalanya dengan orang yang setiap tahun penghasilannya puluhan juta, tapi kambing yang ala kadar, itu pun karena anda enak sudah datang panitia bolak-balik ke rumah tanya. Nah, itu beda nilainya. Jadi yanalu taqwa, Allah nilai itu takwa, bukan nilai, bukan daging itu, bukan darah itu. Itu maqasidnya. Kemudian yang kedua, daripada kurban itu, apakah pelaksanaannya itu tepat sasaran atau tidak? Apakah pelaksanaannya itu tepat sasaran atau tidak? Tadi niat, apakah untuk berbangga-bangga atau betul-betul ikhlas karena Allah? Yang kedua, apakah pelaksanaannya tepat sasaran atau tidak? Itu yang sampai kepada Allah. Tapi kalau sesama-sama kita yang kemampuan lebih, yang kaya-kaya berkurban, kemudian setelah berkurban bagi daging sesama kita yang kaya-kaya, itu tidak tepat sasaran itu. Ada satu kampung, ya, umumnya di situ masyarakatnya menengah ke atas. Kurbannya banyak-banyak, 50 ekor, 60 ekor lembu. Kampung itu orang-orang yang punya kemampuan lebih, maka kurbannya banyak-banyak. Potong rame-rame, kemudian bagi sesama, kenduri rame-rame. Itu tidak tepat kurbannya itu. Itu namanya, itu tidak usah potong kurban, kenduri, makan-makan aja acaranya. Tapi kurban itu harus ada di dalamnya al-fuqara wal masakin. Apakah orang-orang susah ikut menikmati? Apakah orang-orang yang tidak biasa makan daging ikut menikmati? Makanya dibagi 3 itu kurban itu. Setiap daging kurban yang dikurbankan oleh seseorang harus dibagi 3. Yang pertama untuk dicicipi oleh pemiliknya sebagai berkah. Yang kedua fakir miskin. Harus ada fakir miskin. Yang ketiga baru dikasih ke kawan-kawan atau orang-orang yang kaya juga. Itu pun sebagai pancingan agar dia juga berkurban. Tapi kalau kurban yang kita lihat di beberapa kampung, di beberapa tempat, 1-2 tempat, kurbannya orang elit, yang dapatnya orang elit. Nah, itu bagaimana kurbannya itu? Ya. Ini harus diperbaiki, harus diluruskan. Kalau tidak ada tepat sasaran, harus ada fakir miskin. Seperti akikah. Nah, ini kita gambarkan sedikit tentang akikah. Akikah banyak salah kaprah. Tujuan pelaksanaan akikah itu, yang laki-laki sunat 2 ekor kambing, yang perempuan sunat 1 ekor kambing. Cara pelaksanaannya itu dimasak, dibungkus baik-baik yang bagus, kita pergi cari rumah orang-orang fakir, kasih. Itu akikah yang sebenarnya. Bukan akikah itu kayak walimah pernikahan, bukan.
Akikah itu bukan beli kambing, potong di rumah, buat sistem prasmanan atau Perancis, kemudian undang orang, itu pun yang satu level. Bukan itu akikah. Dilihat kembali ibadah-ibadah itu. Dia setiap ibadah itu ada maqasidnya, ada tujuan, bukan sekedar ada. Ya. Kalaupun akikah itu mau dibuat di rumah dalam bentuk seperti pesta, diundang orang, harus ada orang fakir. Akikah itu untuk orang fakir. Jadi jangan entah kemana-mana udah ibadah kita. Nah, demikian juga kurban tadi. Ya. Niatnya diperbaiki, penerapannya diperiksa balik. Cara pelaksanaan diperiksa balik, dicek balik. Dan kalaupun kita harus sedikit berijtihad di situ, ya, maka dalam hal ini kita lihat orang-orang di negeri orang, di Qatar, di Arab Saudi, di negara-negara Teluk, mereka kurban sudah dikirim ke luar negeri. Mereka sudah biasa. Kurban-kurban mereka dikirim ke Afrika, dikirim ke sana, dikirim termasuk ke Indonesia, termasuk ke kita. Kita hari ini di Aceh saja masih banyak tempat-tempat itu waktu kurban tidak ada satu ekor pun di kampung-kampung pelosok itu. Tidak usah jauh-jauh. Ini antara Banda Aceh dengan Aceh besar. Terus suatu ketika saya kena tugas khatib Idul Adha. Masih tidak jauh dari Banda Aceh. Masuk Aceh besar sedikit. Selesai khutbah, saya lihat cuma satu ekor lembu terikat di halaman masjid. Sedangkan masyarakat ramai sekali. Di Banda Aceh, kampung kecil-kecil. Masyarakat kecil-kecil kampungnya. Tapi lembunya 50 ekor, 40 ekor. Jauh sekali. Ini harus dilihat kembali. Agar ibadah kurban kita itu tepat sasaran. Jadi tidak terkesan hanya untuk bangga-bangga, heboh-heboh, rame-rame saja. Tapi betul-betul tepat sasaran. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kembali kepada salat tadi. Salat ini punya maqasid. Salat ini ada ruhnya, ada tujuannya. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu untuk menegah daripada kekejian dan kemungkaran. Tapi kenapa sekarang makin semangat orang salat, kemungkaran makin bertambah? Karena tujuan tadi, cahayanya belum dapat. Demikian juga ibadah-ibadah yang lain. Nah, mudah-mudahan setelah panjang lebar kita berkali-kali ya, dengan pertemuan yang begitu banyak sudah kita buat membahas nilai-nilai ketauhidan dalam salat, maka mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas itu dapat kita rekam dengan baik, dapat kita resapi, kita praktekkan. Mudah-mudahan salat kita semakin hari semakin nikmat, semakin hari semakin terasa manis, hingga sampailah kita kepada salat seperti salatnya Rasulullah. Arihna biha ya Bilal. Begitu masuk waktu salat, Rasulullah mengatakan kepada Bilal, wahai Bilal, buat kita beristirahat tenang. Apa itu salat tenang? Yaitu dengan salat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. InsyaAllah kita lanjutkan kembali di pertemuan yang akan datang dengan pembahasan yang baru juga tentang tauhid. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.